Inilah pemimpin jahat yang dimaksud Profesor Mahfud MD. Untuk sama-sama menyamakan persepsi bahwa kecurangan pemilu menjadi musuh bersama, menjadi sesuatu yang dapat membahayakan kepentingan nasional, dan mengalir di sana pikiran-pikiran di antara para tokoh dan Pak Mahfud. Ini satu inisiatif dari Pak Menko Polhukam yang menurut saya tidak dalam rangka untuk menunjukkan perlawanan terhadap Presiden Jokowi, karena posisi Pak Menko itu kan sebagai calon wakil presiden dari PDIP, dan kecenderungan Pak Jokowi itu kan mengusung anaknya dan Pak Prabowo. Tapi kehadiran forum tadi kami konfirmasi murni adalah inisiatif Menko Polhukam bertemu dengan kami, dan kami membicarakan hal-hal yang umum saja. Tapi sempat ada impeachment tadi dipertanyakan. Ya, ada teman-teman dari petisi 100 menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakzulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden. Pemimpin jahat, kenapa frasa ini bisa muncul? Apa sebenarnya yang melatar belakangi pernyataan Mahfud MD ini? Bukankah sudah ada contoh pemimpin jahat yang pernah terjadi selama beberapa dekade ini? Ataukah jangan-jangan banyak elit yang masih sulit membedakan mana yang jahat dan mana yang tidak jahat? Atau barangkali pemahaman jahat itu menjadi persepsi masing-masing orang, seperti kebenaran juga menjadi perdebatan tentang siapa yang benar, meskipun dipaksakan dengan cara-cara yang tidak benar, sehingga masyarakat yang pikirannya belumlah berpondasi kuat, akan kabur dan bingung melihat fenomena ini. Butuh pisau analisis yang tajam untuk bisa melihat dengan jelas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang akan memimpin, atau paling tidak, serangkaian track record-nya sudah memberikan keterangan yang gamblang. Dulu, di zaman Orde Baru, sulit berkata jahat kepada seseorang yang berkuasa, bahkan kritik sedikit saja, bisa sepanjang hidup bermasalah. Dan karena itulah masyarakat sangat hati-hati, atau banyak yang memilih hidup tenang-tenang saja, dan tidak mau tahu apa sebenarnya yang terjadi pada negara ini. Apapun yang dilakukan oleh para elit masa lalu, rakyat tak mau tahu, yang penting kebutuhan pokok terpenuhi. Namun, bagaimanapun kekuasaan itu dirawat dengan segala cara, toh akan mencapai puncak gunung es, roboh dan berserakan. Dari serakan es inilah ramai-ramai dipungut, ada yang mencoba menata serakan es tadi agar tampak menjulang tinggi. Kekuasaan manusia itu terbatas, meski keinginannya bisa sangat tidak terbatas, sehingga kalau tidak disinkronisasikan, akan menimbulkan banyak masalah. Orang-orang yang terus berupaya ingin jadi penguasa, bahkan ketika mau tidur di pikirannya adalah bagaimana bisa menjadi penguasa di suatu negeri, maka ini bisa mengganggunya. Atau kalau ia pun hobi ingin berkuasa, hal itu bisa terlihat jelas, selalu melakukan upaya dan manuver-manuver politik demi mencapai tujuan itu, bagaimana kekuasaan itu sangat didambakan. Masalah kemakmuran rakyat hanyalah dijadikan judul yang memikat, agar dirinya terpilih menjadi penguasa atau pemimpin, dan inilah pemimpin jahat. Nah, siapa yang bisa digolongkan pemimpin jahat itu? Saya kira rakyat sudah sangat cerdas. Kecuali yang punya kepentingan atau disokong biaya hidupnya oleh calon pemimpin jahat ini, maka ia tidak rela kalau calon pemimpin andalannya ini disebut jahat, karena itulah perlu dibela baik-baik. Dan biasanya cepat tersinggung. Jahat adalah hasil perbuatan atau sifat, sedangkan orang adalah kata benda. Namun seseorang bisa disebut jahat kalau telah melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu seperti apa? Yang paling jelas adalah melakukan kezoliman, yaitu ketika punya kesempatan mensejahterakan rakyat dengan kemampuannya yang sudah memadai, tapi tidak dilakukan. Kecuali dirinya diangkat dulu menjadi pemimpin, nah ini yang disebut pemimpin jahat, ada maunya kan? Meskipun dari Partai Golkar mengatakan bahwa pernyataan Mahfud itu normatif, tetap saja pernyataan Mahfud sudah menyebar kemana-mana, dan kalau Mahfud mengatakan, kita memilih ini bukan untuk memilih yang bagus betul, tapi menghindari orang jahat untuk pimpin negara, ini nyaris hampir sama dengan pernyataan Frans Magni Suseno yang sudah menjadi meme dan menyebar sejak tahun 2014. Pernyataan itu begini, pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Ada yang bilang bahwa kalimat ini bersayap. Sebenarnya pemahaman seseorang itu sesuai kadarnya sehingga berkata demikian, namun kalau mau jujur, itu sudah jelas.
namun diperhalus, karena bagaimanapun caranya, untuk melawan kejahatan yang tampak gagah dan berwibawa, perlu kalimat-kalimat yang cerdas, sehingga selain monohok juga menjadi kode yang jelas bagi orang-orang yang cerdas dan bermoral. Dulu Frans Magnis berkata tahun 2014 itu, bukan untuk memilih yang terbaik, karena selama manusia biasa yang menjadi pemimpin akan sulit menegakkan 100% keadilan, karena tugas itu adalah wilayah orang-orang suci, seperti Imam Mahdi yang kini sangat dinantikan. Namun, jelas bahwa selama masa penantian kedatangan Ratu Adil itu, manusia harus berusaha agar yang paling buruk itu tidak berkuasa, dan tentu saja tidak memilihnya, karena itu, yang dipilih adalah bukan yang paling buruk. Mungkin, yang bukan paling buruk itu kita pilih, adalah cara terbaik membenahi perjalanan hidup manusia dalam menyambut kedatangan Imam Mahdi atau Ratu Adil itu. Karena kita perlu menggelar karpet merah untuk kedatangan Imam Mahdi, dan karpetnya harus disediakan oleh pemimpin atau masyarakat yang sangat mendambakannya, atau bukan yang paling buruk itu, karena kalau yang paling buruk itu pasti pelit dan kikir, kecuali ada maunya. Misalnya memberikan mahar dalam kardus demi mencapai kekuasaan. Nah, pertanyaan pamungkasnya, siapa yang terburuk itu? Di hadapan kita nanti ada dua calon, dan sebenarnya dengan adanya sosial media dan derasnya informasi, itu adalah data-data yang bisa diolah, sehingga akan mendapatkan kesimpulan itu. Kalau misalnya Jokowi yang dituduh jahat, paling yang mengatakan itu adalah orang-orang memang selama ini kepentingan atau lahan basahnya terganggu sehingga nyinyir habis-habisan, sampai-sampai peran pengganti dipermasalahkan, dan biasanya kelompok ini dengan otomatis menjadi geng kampret, karena mereka yang memulai melontarkan kata cebong. Selama Jokowi menjadi presiden, banyak mungkin upeti dan bahkan mafia minyak di babaknya, belum lagi ormas-ormas yang sangat mengganggu Pancasila pun sudah sangat dilarang di negeri ini. Lalu ke depannya, bisa saja Jokowi lebih berani karena sudah tidak ada lagi halangan untuk melakukan hal-hal yang mungkin selama ini masih banyak yang pesimis. Misalnya dari kalangan pejuang HAM, Jokowi bisa saja berani mengungkapkan semua itu. Akan terungkap siapa pelanggar HAM berat yang pernah terjadi. Saya yakin, selama ini Jokowi bukan pelanggar HAM. Jadi jelaskan,